Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kembali mengikuti materi ilmu pengetahuan sosial hari ini. Semoga kita tetap semangat dan memiliki spirit untuk terus belajar, untuk terus menambah wawasan kita, walaupun kita tidak dapat hadir berkumpul di sekolah untuk belajar bersama dengan teman-teman dan bapak ibu guru di sekolah. Baik, kita lanjutkan tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 dan 5, masih tentang tokoh dan penemuan. Yang kita bahas hari ini adalah pengaruh televisi dan komputer terhadap perubahan sosial budaya. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas pengaruh lampu listrik terhadap perubahan sosial budaya, masih kaitannya tentang listrik, yaitu TV dan komputer, pengaruhnya terhadap perubahan sosial budaya. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu sejarah penemuan televisi. Tentu setiap kita saat ini di zaman ini seluruh rumah terdapat televisi, karena televisi itu selain memiliki banyak fungsi dan manfaat bagi manusia, dan juga ada dampak negatif, dampak tidak baiknya bagi manusia. Terlebih dahulu kita bahas sejarah penemuan televisi. Yang pertama kali menemukan televisi adalah John Logie Baird, insinyur listrik dari Skotlandia yang memanfaatkan penemuan gelombang radio. Jadi sebelum ada TV itu sudah ada gelombang radio atau radio, kemudian dikembangkan oleh John Logie Baird. Gelombang radio itu kemudian diubah menjadi televisi. Kalau kita hanya melihat TV saat ini sudah sangat canggih, kita bisa mendengar suara, kita bisa sudah mendengar musik, kita bisa melihat gambar. Tapi dahulu TV ketika awal ditemukan belum memiliki suara, tapi hanya berupa gambar saja. Seiring berkembangnya waktu dan zaman, TV mengalami perubahan dan puncaknya saat ini ada yang disebut dengan Smart TV, TV multifungsi yang dapat digunakan untuk menyaksikan tayangan dan juga untuk melakukan internet. Nah, itu disebut dengan Smart TV dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Kemudian setelah John Logie Baird, insinyur dari Skotlandia, memanfaatkan penemuan gelombang radio, pada tahun 1923 ia mulai mengotak-atik mesin untuk mentransmisi gambar sekaligus suara lewat radio. Puncaknya tahun 1927, Baird berhasil mengirim sinyal siaran TV yang pertama dari London ke Glasgow. Glasgow itu salah satu kota yang ada di Skotlandia. Kemudian selain itu juga banyak perkembangan yang dilakukan, salah satunya sinyalnya atau gelombang TV-nya mulai dapat dijangkau oleh daerah-daerah atau negara-negara lain. Salah satunya adalah Amerika. Saat ini sebagian besar masyarakat sudah memiliki televisi. Televisi merupakan penemuan yang membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat. Dulu sebelum ada TV, ketika kita membutuhkan hiburan, kita harus pergi keluar. Kemudian ketika kita mencari informasi, harus menunggu beberapa hari baru kemudian informasi atau berita hadir di koran ataupun radio. Tapi dengan adanya TV, ini penemuan yang membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat. Dari dalam rumah kita bisa menyaksikan TV, mendapatkan hiburan, mendapatkan edukasi pendidikan, mendapatkan berita-berita aktual, berita-berita terkini yang terjadi di luar rumah kita. Itu keunggulan atau sisi positif daripada TV. Tapi selain itu TV juga memiliki sisi negatif. Apa sisi negatifnya? Yaitu salah satunya pertama, tentunya ketika kita menggunakan TV, maka tagihan listrik rumah akan bertambah. Kemudian selain itu sisi negatifnya ada tayangan-tayangan yang tidak mendidik, ada tayangan-tayangan yang merusak karakter, sopan santun, tata krama anak bangsa. Nah, oleh karena itu TV yang memiliki nilai positif dan negatif, kita harus ambil nilai yang positifnya. Kemudian nilai-nilai yang negatif yang ada di dalam TV kita tinggalkan, kita buang jauh-jauh.
Kemudian perubahan sosial budaya pada masyarakat sebelum ada TV dan sesudah ada TV. Kita bahas yang pertama sebelum ada TV. Sebelum ada TV, masyarakat memperoleh informasi hanya dari radio dan koran. Kemudian, masyarakat hanya dapat mendengar informasi berupa suara dari radio dan juga teks dari koran. Kemudian tidak dapat melihat wujudnya ketika mendengar berita atau bencana gempa bumi, hanya mendengar saja di radio atau membaca saja di koran tanpa bisa melihat situasi terkini atau situasi wujud kejadian yang ada di tempat tersebut. Itu kekurangannya. Dan sesudah ada TV, perubahan sosial budaya masyarakat yang pertama, masyarakat dengan adanya TV mampu menerima informasi lengkap, informasi gambarnya, kejadiannya seperti apa bisa dilihat di TV, informasi suara dan lain sebagainya. Bahkan bisa menyaksikan wawancara dengan orang yang berada di tempat kejadian. Itu ke perubahan masyarakat sebelum ada TV dan sesudah ada TV. Kemudian masyarakat dapat informasi berupa suara dan wujud gambar. Ketika mendapatkan informasi gempa bumi, masyarakat akan bisa melihat secara langsung di TV bagaimana situasi keadaan tempat yang terjadi gempa bumi atau bencana tersebut. Kemudian dapat memperoleh banyak informasi berupa tayangan, talkshow, wawancara, dan acara festival budaya. Jadi di TV masyarakat bisa memperoleh banyak informasi. Ada informasi tentang pendidikan, informasi hewan, informasi tentang Indonesia di dalam berita. Kemudian bisa menonton sepak bola secara langsung dari luar negeri. Banyak nilai-nilai positif yang ada pada televisi, tetapi tentu kita tidak mengabaikan ada pula sisi negatif, sisi yang kurang baik dari adanya televisi. Selain membawa dampak positif, televisi juga membawa dampak negatif atau tidak baik bagi kehidupan. Dampak-dampak tersebut terjadi di berbagai bidang, salah satunya di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Jadi anak-anak yang sudah asik nonton TV, biasanya dampak negatifnya dia akan malas belajar, dia akan lalai lupa untuk mengerjakan tugas, dia akan terlena dengan tayangan yang ada TV sehingga lupa mengerjakan PR, tugas-tugas sekolah ataupun tugas dari orang tuanya. Itu dampak-dampak negatif dari adanya televisi. Kemudian yang kedua yaitu penemuan komputer. Sejarah penemuan komputer terlebih dahulu. Pada tahun 1822, Charles Babbage, seorang profesor matematika dari Inggris, bersama asistennya yang bernama Augusta Ada King, membuat satu mesin yang mampu melakukan perhitungan persamaan diferensial, yaitu perhitungan yang sangat dipentingkan dalam penemuan komputer. Mesin tersebut dioperasikan menggunakan tenaga uap. Penemuan Charles Babbage ini merupakan cikal bakal atau awal komputer maju saat ini. Karena penemuannya itu, Charles Babbage dijuluki sebagai bapak komputer karena dia yang pertama kali mengenalkan tentang komputer. Generasi pertama komputer, Charles Babbage dan asistennya yang memperkenalkan dari hasil temuannya. Saat ini komputer semakin canggih. Sebelumnya komputer tidak secanggih dan sekecil sekarang ini. Bahkan di era saat ini komputer sudah bisa dibawa mana-mana dalam bentuk portable atau laptop dan memiliki aplikasi dan kelebihan-kelebihan yang ada di dalamnya yang dapat mempermudah pekerjaan manusia atau masyarakat saat ini. Jadi komputer itu memiliki perubahan dari zaman ke zaman sehingga puncaknya saat ini komputer sudah menjadi barang yang cukup bermanfaat, yang sangat cerdas, yang begitu banyak dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan teknologi. Dalam sejarah komputer ada 5 generasi komputer, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, generasi pertama, tahun 1941. Ini komputer generasi pertama. Seorang insinyur asal Jerman yang bernama Konrad Zuse
membangun sebuah komputer yang dinamakan Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan juga peluru kendali. Ukuran komputer ini sangatlah besar dan membutuhkan daya listrik yang juga tidak sedikit. Komputer Z3 ini merupakan komputer generasi pertama. Setelah generasi pertama kemudian dikembangkan kembali menjadi komputer generasi kedua pada tahun 1948. Penemuan transistor sangat berpengaruh terhadap perkembangan komputer pada masa itu. Transistor adalah komponen semikonduktor yang salah satu fungsinya sebagai penguat arus. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Hal itu berdampak pada perubahan ukuran mesin elektrik yang pada awalnya memiliki ukuran yang besar, tetapi setelah ditemukannya transistor menjadi ukurannya lebih kecil. Bahkan TV juga, dulu TV-nya dalam bentuk tabung. Setelah adanya transistor, sekarang TV menjadi TV LED, TV LCD yang bentuknya lebih tipis dan lebih kecil dibandingkan TV-TV pada zaman dahulu. Hal ini membuat daya listrik yang dipergunakan juga lebih sedikit daripada komputer jenis sebelumnya. Kemudian komputer jenis ketiga. Pada generasi ketiga terjadi sekitar tahun 1964-1970 dengan ditemukannya teknologi Integrated Circuit atau IC. Cirinya yaitu memiliki kapasitas memori yang besar dan dapat mengeluarkan suara. Jadi di generasi ketiga ini komputer baru dapat menghasilkan suara. Jadi di generasi pertama, di generasi kedua baru hanya mampu melakukan tampilan berupa gambar, namun di generasi ketiga sudah mampu menampilkan suara. Dan di generasi keempat tahun 1970 ditandai dengan berlangsungnya komputer generasi keempat yang menggunakan chip untuk memori komputer. Komputer yang ada saat ini sebagian besar merupakan generasi keempat. Sejak kemunculannya, komputer generasi keempat semakin berkembang pesat dan memudahkan pekerjaan manusia, gitu. Jadi saat ini yang kita miliki di sekolah atau di rumah itu adalah komputer generasi keempat yang terdapat chip di dalamnya, mampu menampung memori yang besar, kemudian mampu menjalankan berbagai macam aplikasi sehingga memudahkan pekerjaan manusia. Nah, komputer generasi kelima ini adalah kemajuan teknologi komputer yang mampu memberikan kemudahan bagi manusia. Pada tahun 1981 dimulailah perkembangan komputer generasi kelima. Komputer generasi ini masih dalam tahap pengembangan dan disponsori atau dipelopori oleh negara Jepang. Jadi generasi kelima ini masih dalam masa pengembangan, uji coba oleh negara Jepang. Nah, komputer generasi kelima ini difokuskan kepada kecerdasan buatan. Jadi seperti halnya robot yang mampu memberikan kemudahan, memiliki robot-robot cerdas yang mampu membantu aktivitas, mampu meniru tingkah laku manusia. Hingga kini belum ada wujud nyata komputer generasi kelima. Oleh karena itu, komputer generasi ini mengarah ke arah robot yang memiliki kecerdasan buatan. Baik, kita simak perubahan komputer dari masa ke masa. Lihat pada generasi 1, komputer sebesar lemari, 2 buah lemari dan 1 meja. Kemudian generasi kedua mulai rada mengecil. Nah, bentuknya mulai mengecil tapi tetap membutuhkan bantuan listrik. Dari awal adalah tenaga uap, kemudian beralih ke listrik. Kemudian komputer generasi ketiga ini masih dialami di daerah-daerah, mungkin masih pakai komputer generasi ketiga ini yang fungsinya hanya untuk mengetik atau menyimpan data. Kemudian komputer generasi keempat, komputer yang ada di rumah dan juga laptop, itu bagian daripada komputer generasi keempat. Dan generasi kelima itu adalah generasi komputer berupa robot yang memiliki kecerdasan tingkah laku yang diharapkan mampu memberikan bantuan atau kemudahan pada manusia. Kalau kalian ada rezeki dan boleh jalan-jalan ke Jepang, kita lihat nanti di Jepang bagaimana kalau di tayangan televisi banyak robot-robot yang bekerja di bandara membantu manusia untuk menunjukkan arah jalan, kemudian membantu apa yang diperlukan manusia.
Nah, mampu berbicara, berinteraksi dengan manusia dan memiliki kemampuan berbicara banyak macam bahasa di berbagai negara. Itu salah satu keuntungan. Bahkan di Jepang itu ada robot asisten rumah tangga yang bertugas membantu manusia untuk nyapu, untuk ngepel, dan menjaga hewan peliharaan. Nah, saat ini di Jepang sebagai negara pelopor atau yang mengembangkan komputer generasi kelima ini masih dalam tahap pengembangan, belum ada wujud nyatanya, kesempurnaannya, dan dinyatakan selesai, yaitu pada robot komputer generasi kelima. Ini adalah gambar atau contoh perubahan komputer dari masa ke masa, dari tahun ke tahun mengalami perbaikan dan kemajuan. Puncaknya saat ini komputer atau laptop yang kita miliki memiliki banyak fungsi dalam kehidupan kita. Kemudian dampak dari penemuan komputer. 1. Penyebaran informasi menjadi lebih mudah dengan adanya komputer. Memudahkan manusia berkirim pesan melalui surat elektronik dengan email. Kita bisa mengirim surat jarak jauh, kemudian bisa video call juga. Kemudian kegiatan ekonomi seperti distribusi atau jual beli lebih efisien. Kenapa? Karena pembeli tidak harus datang langsung ke toko. Jadi dengan bantuan komputer kita bisa belanja online dari rumah masing-masing, kita bisa beli makanan secara online. Nah, dengan bantuan teknologi komputer. Kemudian yang keempat, berbagai dokumen penting dapat disimpan dalam komputer. File-file, foto-foto, video-video yang kita buat atau yang kita miliki bisa kita arsipkan atau disimpan di dalam komputer. Kemudian yang kelima, memudahkan siswa mengakses pelajaran dimanapun. Pada saat ini, apalagi pembelajaran jarak jauh, komputer begitu sangat dipentingkan, dibutuhkan oleh guru, oleh siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi itu keutamaan atau nilai positif daripada komputer yang kita miliki. Dengan adanya komputer kita bisa diberikan kemudahan, tapi ada sisi negatif dari komputer. Salah satunya yang pertama yaitu tentunya listrik. Tagihan listrik akan bertambah, dampak negatifnya. Yang kedua, kalau terlalu lama di depan komputer itu dapat merusak mata. Kemudian dampak negatif lainnya adalah membuat kita kecanduan bermain game kalau tidak mampu mengatur diri kita, dan masih banyak dampak-dampak negatif daripada komputer, yaitu kemajuan teknologi yang ada saat ini. Pastinya dengan adanya komputer itu mampu merubah keadaan sosial budaya masyarakat dari sebelum ada dan sesudah ada. Selanjutnya silakan dikerjakan pada latihan ini, dibuat tabelnya pada buku tulis, kemudian dijawab apa dampak positif komputer atau TV. Kemudian dampak negatif, dampak buruknya komputer dan TV. Sebutkan 5 masing-masing, dampak positif dan dampak negatif. Buat di buku tulis dan hasilnya nanti diserahkan ke wali kelas masing-masing. Terima kasih, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.